China saat ini menempati posisi sebagai salah satu kekuatan militer paling dominan di dunia. Dalam 2 dekade terakhir, negara ini melakukan modernisasi besar-besaran terhadap Tentara Pembebasan Rakyat atau People's Liberation Army atau PLA, mengubah struktur militer konvensional menjadi kekuatan tempur modern yang mengandalkan teknologi, integrasi antarmatra, dan kecepatan respons. Dari sisi jumlah personil, militer Cina merupakan yang terbesar di dunia. Namun kekuatan utamanya tidak lagi semata-mata bertumpu pada kuantitas. Reformasi internal yang berkelanjutan menjadikan PLA lebih profesional dan siap menghadapi konflik modern dengan penekanan pada komando terpadu dan kemampuan operasi gabungan antara darat, laut, udara, dan ruang cyber. Anggaran pertahanan Cina yang terus meningkat mencerminkan ambisi tersebut. Sebagai negara dengan belanja militer terbesar kedua di dunia, China mengalokasikan dana besar untuk riset, pengembangan, serta produksi alutsista dalam negeri. Hal ini memungkinkan Beijing mengurangi ketergantungan pada teknologi asing, sekaligus mempercepat inovasi persenjataan strategis. Di matra darat, pasukan China didukung oleh kendaraan tempur dan sistem artileri modern yang dirancang untuk mobilitas tinggi dan daya hancur besar. Fokusnya bukan lagi pada perang darat skala besar seperti masa lalu, melainkan pada kemampuan bergerak cepat, penguasaan wilayah terbatas, dan dukungan teknologi informasi dalam pertempuran. Kekuatan laut menjadi salah satu pilar utama strategi militer Cina. Angkatan Laut PLA berkembang pesat dan kini memiliki jumlah kapal terbanyak di dunia. Kehadiran kapal induk dan armada pengawal modern memperkuat kemampuan proyeksi kekuatan Cina di perairan regional maupun internasional. Perkembangan ini mencerminkan tekad Cina untuk melindungi kepentingan maritimnya dan memperluas pengaruh di jalur perdagangan strategis. Di udara, Cina membangun angkatan udara modern dengan pesawat tempur canggih, sistem pertahanan udara berlapis, serta armada drone yang terus berkembang. Penguasaan wilayah udara menjadi elemen penting dalam doktrin pertahanannya, terutama untuk menghadapi potensi konflik berteknologi tinggi. Selain kekuatan konvensional, China juga menaruh perhatian besar pada kemampuan rudal strategis. Berbagai jenis rudal jarak menengah hingga antar benua dikembangkan sebagai bagian dari strategi penangkalan. Kemampuan ini didukung oleh kekuatan nuklir yang terus dimodernisasi, meskipun China secara resmi menyatakan komitmen pada kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir lebih dulu. Di luar medan tempur fisik, China aktif mengembangkan kekuatan di ranah cyber, luar angkasa, dan peperangan elektronik. Operasi di domain ini dipandang sebagai elemen kunci dalam perang modern, baik untuk melumpuhkan sistem lawan maupun melindungi infrastruktur strategis nasional. Secara keseluruhan, kekuatan militer China mencerminkan kombinasi antara skala besar, kemajuan teknologi, dan strategi jangka panjang. Modernisasi yang konsisten menjadikan China bukan hanya kekuatan regional, tetapi juga aktor utama dalam keseimbangan militer dan geopolitik global. Perkembangan ini terus diamati dunia, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas keamanan internasional, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Latihan militer China bertajuk Justice Mission 2025 menandai eskalasi paling serius di Selat Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya dari segi jumlah, tetapi juga dari cakupan wilayah dan kompleksitas operasi. Dalam satu hari saja, Taiwan mencatat kehadiran 89 pesawat militer China dan 28 kapal perang serta Coast Guard di sekitar pulau, merupakan angka tertinggi sejak Oktober 2024. Zona operasi latihan ini membentuk pola pengepungan menyeluruh dari utara, barat, hingga selatan Taiwan, memperlihatkan kemampuan PLA untuk melakukan blokade laut dan udara secara simultan. Skala ini tidak lagi menyerupai latihan defensif biasa. China menembakkan puluhan roket ke arah perairan sekitar Taiwan, mengerahkan armada laut dalam jumlah yang besar, serta melakukan pengintaian drone hingga ke wilayah udara Taipei. Bagi Taiwan, ini adalah simulasi invasi tahap awal, fase isolasi, dan pelumpuhan sebelum serangan utama.
pemerintah Taiwan pun meningkatkan status siaga, mengaktifkan pusat respon darurat maritim, membatasi dokumentasi sipil terhadap pergerakan militer, dan menyiapkan posisi pertahanan di berbagai titik strategis. Namun, Justice Mission 2025 tidak hanya ditunjukkan kepada Taiwan. Latihan ini secara jelas berfungsi sebagai uji respon internasional. Ketika armada Cina mengepung Taiwan, para duta besar negara-negara kuat, yakni Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India, bertemu di Beijing. Sebuah sinyal bahwa Beijing sadar setiap langkahnya diawasi, sekaligus ingin mengukur seberapa jauh reaksi kolektif Barat. Pesan politiknya gamblang, jauhkan diri. Cina menyebut latihan ini sebagai peringatan keras terhadap separatisme Taiwan dan campur tangan eksternal. Jepang disebut secara khusus menyusul pernyataan keras Tokyo soal kontingensi Taiwan. Dalam narasi Cina, Justice Mission 2025 adalah demonstrasi kemampuan menutup dari dalam dan memblokir dari luar, di mana strategi ini untuk merebut Taiwan sambil mencegah Amerika Serikat dan Jepang masuk ke medan konflik. Latihan ini mungkin berakhir tanpa tembakan perang, namun pesan strategisnya sudah terlanjur sampai. Cina sedang mempraktikkan skenario nyata, bukan sekadar berlatih. Di tengah tenggat strategis Cina, Taiwan mempercepat kesiapan militernya dengan bertumpu pada senjata, konsep bertahan, dan dukungan Amerika Serikat. Menghadapi ancaman invasi langsung dari PLA, Taiwan memasuki fase kesiapan pertahanan yang paling serius dalam beberapa dekade terakhir. Puncaknya terlihat pada persetujuan paket senjata terbesar Amerika Serikat untuk Taiwan, senilai hingga 11,1 miliar US dollar yang secara jelas dirancang untuk menghadapi skenario pendaratan amfibi ala D-Day. Paket ini sangat berfokus pada kekuatan darat dan senjata yang dapat disebar, bertahan, serta tetap mematikan meski berada di bawah hujan rudal Cina. Inti dari paket tersebut adalah 82 peluncur HIMARS tambahan, melengkapi 29 unit yang telah dipesan sebelumnya. Dengan ratusan rudal ATACMS dan GMLRS, Taiwan memperoleh kemampuan serangan presisi jarak jauh yang dapat menghantam kapal pendarat, pelabuhan, hingga titik konsentrasi pasukan PLA sebelum berhasil membangun kepala jembatan. Taiwan juga akan menjadi negara pertama di luar Amerika Serikat yang mengoperasikan howitzer swagerak M109A7, memperkuat daya tembak artileri modern yang lebih bisa bertahan dibandingkan sistem lama. Di level taktis, persediaan rudal anti-tank Javelin dan TOW-2B ditingkatkan drastis, selaras dengan doktrin pertempuran jarak dekat dan urban. Dukungan terhadap rudal anti-kapal Harpoon, jaringan komando Tactical Mission Network, serta drone Altius, baik pengintai maupun loitering munition, menunjukkan fokus pada perang berbasis sensor, data, dan respons cepat. Semua ini mencerminkan dorongan kuat Washington terhadap strategi landak, yakni membuat invasi menjadi sangat mahal dan berdarah bagi penyerang. Namun, disinilah dilema Taiwan muncul. Secara konsep, overall defense concept menekankan perang asimetris dan penolakan area. Tetapi dalam praktiknya, audisi kerap terbentur oleh realitas peralatan militer yang menua, tekanan operasional tinggi, serta preferensi sebagai elit militer terhadap platform konvensional mahal seperti jet tempur dan tank. Insiden kecelakaan F-16 terbaru mempertegas bahwa modernisasi tidak selalu mampu mengejar keausan sistem lama. Dengan kata lain, Taiwan semakin kuat di atas kertas, tetapi waktu, logistik, dan keberlanjutan kesiapan menjadi ujian sesungguhnya. Dalam skenario invasi, bukan jumlah senjata yang menentukan, melainkan seberapa lama Taiwan mampu bertahan sebelum bantuan eksternal benar-benar tiba. Dari unjuk kekuatan Cina yang bersifat ofensif, perhatian kini beralih pada bagaimana Taiwan membaca ancaman itu dan mengubahnya menjadi kesiapsiagaan nyata di lapangan. Respon Taiwan terhadap Justice Mission 2025 berlangsung dengan cepat, terukur, dan sangat teknologis. Begitu puluhan kapal dan pesawat Cina terdeteksi beroperasi di sekitar pulau, Kementerian Pertahanan Taiwan langsung mengaktifkan Rapid Response Exercises. Seluruh matra, udara, laut, dan darat
bersama Coast Guard ditempatkan dalam status siaga tinggi dan prinsip kesadaran penuh, memastikan setiap pergerakan PLA terpantau secara real time. Di udara, Taiwan memperlihatkan kemampuan monitoring dan pelacakan tingkat lanjut. Jet tempur F-16V Angkatan Udara Taiwan dikerahkan untuk membuntuti pesawat tempur J-16 milik PLA, serta pesawat peringatan dini KJ-500. Dengan menggunakan AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod, F-16V mampu melakukan pengintaian jarak jauh hingga hampir 187 km tanpa memicu peringatan radar lawan. Untuk pertama kalinya, publik diperlihatkan bukti visual bahwa Taiwan tidak hanya bereaksi, tetapi mengunci target Cina secara senyap dan presisi. Di laut, kapal tempur Angkatan Laut Taiwan seperti fregat kelas Cheng Kung terlihat aktif melacak kapal PLA yang beroperasi di perairan sekitar. Operasi ini menunjukkan integrasi pengawasan udara dan maritim yang semakin matang, sekaligus menegaskan bahwa Taiwan tidak membiarkan pengepungan berlangsung tanpa pengawasan ketat. Sementara itu di darat, Taiwan menaikkan kesiapan tempur dengan mengerahkan sistem rudal anti kapal HF-2 dan HF-3 di berbagai titik pesisir. Tank CM-11 Brave Tiger tetap menjadi tulang punggung pasukan lapis baja, didampingi kehadiran M1A2T Abrams yang untuk pertama kalinya terpantau aktif dalam latihan respon cepat. Kombinasi senjata lama yang dimodernisasi dan platform baru ini mencerminkan satu pesan tegas. Taiwan mungkin kalah jumlah, tetapi tidak buta, tidak lamban, dan tidak pasif dalam menghadapi tekanan militer Cina. Di balik kesiagaan penuh Taiwan, Beijing justru bergerak dengan hitungan waktu yang jauh lebih panjang dan tujuan yang sudah dipatok dengan jelas. Tahun 2027 bukan angka simbolik bagi Cina, melainkan batas kesiapan strategis yang ditetapkan langsung oleh Xi Jinping untuk skenario Taiwan. Target pertama adalah memastikan PLA memiliki kemampuan menang dalam konflik Taiwan dengan biaya yang masih dapat diterima. Bahkan, ketika Amerika Serikat terlibat langsung, ini berarti kesiapan lintas Sumatera, udara, laut dan darat, cyber, hingga ruang angkasa harus mampu bekerja serempak dalam waktu yang sangat singkat. Target kedua adalah menahan atau membatasi intervensi Amerika Serikat dengan mengandalkan tekanan strategis termasuk kekuatan nuklir dan rudal jarak menengah hingga antar benua. Pembangunan postur nuklir Cina yang agresif bukanlah sekadar pertahanan, melainkan alat pencegah agar Washington berpikir dua kali sebelum turun tangan. Target ketiga adalah mencegah terbukanya front tambahan, khususnya keterlibatan Jepang dan sekutu Amerika Serikat lainnya. Lewat latihan besar seperti Justice Mission 2025, Cina menguji kemampuan menutup dari dalam dan memblokir dari luar, menekan Taiwan sekaligus mengisolasinya dari bantuan eksternal. Bagi Beijing, 2027 adalah titik siap tempur, bukan garis akhir. Di tengah upaya Taiwan memperkuat pertahanannya, faktor penentu justru berada pada sikap Amerika Serikat yang sengaja dipertahankan ambigu. Selama lebih dari 4 dekade, Washington menerapkan kebijakan strategic ambiguity, tidak menjanjikan pembelaan militer secara tegas, namun juga tidak menutup kemungkinan intervensi. Strategi ini dimaksudkan untuk menahan Cina sekaligus mencegah Taiwan bertindak sepihak. Tetapi kini semakin beresiko seiring meningkatnya tekanan militer Beijing. Secara operasional, Amerika Serikat menghadapi kelemahan serius. Pangkalan udara dan angkatan lautnya di Jepang dan Guam dinilai rentan terhadap serangan rudal China, berpotensi dilumpuhkan sejak fase awal konflik dan membatasi respon cepat Amerika Serikat. Ini menciptakan dilema besar. Intervensi berarti menanggung kerugian awal yang mahal. Di sisi strategis, Amerika Serikat dihadapkan pada pilihan sulit. Turun tangan beresiko eskalasi menuju perang besar, bahkan nuklir. Namun, tidak bertindak dapat meruntuhkan kredibilitas aliansi Amerika Serikat di Asia dan global. Upaya collective strategic ambiguity lewat pernyataan dan kerjasama sekutu belum menjamin dukungan nyata. Ambiguitas yang dimaksudkan sebagai penangkal justru berpotensi menjadi sumber salah tafsir paling berbahaya di kawasan.
The complete reunification of our country must be and will be. Situasi tersebut langsung memancing respons Amerika Serikat. Washington menilai langkah China sebagai eskalasi yang tak perlu dan beresiko tinggi. Namun sikap Presiden Donald Trump justru cenderung menenangkan. Ia menyebut relasinya dengan Xi Jinping masih solid dan menilai invasi langsung bukan opsi yang akan diambil Beijing dalam waktu dekat. Kendati demikian, Trump tetap menegaskan satu hal. Perubahan sepihak atas posisi Taiwan adalah pelanggaran serius terhadap keseimbangan kawasan. Latihan ini sendiri bukan yang pertama. Sejak tahun 2022, Beijing berulang kali mengerahkan kekuatan serupa, terutama setelah kunjungan simbolik pejabat tinggi Amerika Serikat ke Taipei yang memicu kemarahan China. Setiap latihan terasa seperti pesan yang makin keras, bukan sekadar unjuk kekuatan. Kini dunia menghadapi satu pertanyaan besar. Apakah rangkaian krisis yang menjalar dari Eropa Timur hingga Timur Tengah akan berhenti atau justru menemukan bab terbarunya di Selat Taiwan? Jawabannya bisa menentukan arah abad ini. Manuver China terhadap Taiwan kini melampaui sekadar pamer kekuatan militer. Beijing menjalankan strategi tekanan berlapis, diplomatik, psikologis, dan informasi. Semuanya bergerak serempak. Salah satu langkah teranyar adalah upaya melobi negara-negara Eropa agar memperketat bahkan menutup akses visa bagi pejabat publik Taiwan. Tujuannya jelas, mengisolasi Taipei dari panggung internasional dan mempersempit legitimasi politiknya. Di saat bersamaan, perang wacana digencarkan tanpa henti. Media pemerintah Cina menyiarkan peringatan keras, serangan cyber pun meningkat dan narasi penyatuan tinggal menunggu waktu terus diulang-ulang. Ini bukan sekadar pesan ke Taiwan tetapi juga ke dunia bahwa Beijing ingin membentuk persepsi bahwa hasil akhirnya sudah ditentukan. Tekanan semacam ini menciptakan atmosfer yang mencekam di Taiwan. Ancaman yang dihadapi bukan hanya misil dan kapal perang, tetapi juga erosi mental, rasa was-was, dan ketidakpastian jangka panjang. Pertanyaannya pun menguat. Apakah semua ini hanya intimidasi atau pembuka jalan menuju aksi militer sesungguhnya? Tidak dapat dipungkiri bahwa keberlangsungan Taiwan hingga kini sangat bergantung pada Amerika Serikat. Washington menjadi sekutu utama Taipei. Meskipun tidak menjalin hubungan diplomatik formal, Amerika Serikat secara konsisten memberikan dukungan militer melalui berbagai mekanisme sejak era Perang Dingin. Salah satunya adalah Formosa Resolution 1955 yang memberi Presiden Amerika Serikat wewenang dalam menggunakan kekuatan militer untuk melindungi Taiwan dari serangan China. Namun sejarah menunjukkan bahwa Taiwan bukan target yang mudah digoyahkan. Selama lebih dari 7 dekade, pulau ini bertahan di bawah bayang-bayang klaim Beijing tanpa runtuh. Sejak awal, Taipei menolak doktrin satu Cina versi Beijing dan memilih jalur bertahan melalui kemitraan strategis terutama dengan Amerika Serikat. Di ranah militer, Taiwan secara rutin mengasah kesiapan. Latihan Hankuang digelar setiap tahun sebagai simulasi pertahanan menyeluruh, sementara kerjasama dengan Amerika Serikat dan sekutu regional terus diperluas. Thousands will be called up to defend the country. Bahkan Jepang ikut terlibat dalam latihan gabungan, menandai meningkatnya kepedulian kawasan terhadap stabilitas Selat Taiwan. Upaya Taiwan tidak berhenti di medan tempur. Secara diplomatik, Taipei terus berjuang menembus blokade politik Cina, mencoba mendapatkan ruang di organisasi internasional seperti PBB dan WHO meski kerap mentok veto Beijing. Setiap kunjungan pejabat tinggi Amerika Serikat ke Taiwan, termasuk kunjungan kontroversial pada 2022, selalu memicu reaksi keras Cina, berupa latihan militer skala besar di sekitar pulau. Menanggapi semua tekanan itu, Presiden Tsai Ing-wen mengambil garis tegas. Ia berulang kali menegaskan bahwa Taiwan tidak akan tunduk pada intimidasi eksternal dan menolak gagasan penyatuan paksa. Sikap ini menegaskan satu hal, di tengah tekanan yang terus meningkat, Taiwan memilih bertahan, bukan menyerah.
to take back the island separated in civil wars 72 years ago. Pada tahun 1979, hubungan diplomatik resmi Amerika Serikat dengan Taipei berakhir seiring disahkannya Taiwan Relation Act setelah normalisasi hubungan dengan China. Namun dukungan tetap berlanjut berupa aliran dana, suplai senjata, serta diplomasi publik dan pernyataan internasional. Sejak 1951, pasca Perang Korea, Amerika Serikat rutin memberikan bantuan finansial dan pertahanan melalui Foreign Assistance Act. Dan pada tahun 2010, penjualan senjata senilai 6,4 miliar US dollar pun disetujui, termasuk pesawat tempur, sistem pertahanan udara, dan kapal patroli. 10 tahun kemudian, The American Institute in Taiwan atau AIT menyalurkan lebih dari 2 miliar US dollar sebagai bagian dari paket senjata besar. Di tahun 2022, Amerika Serikat kembali mengirimkan bantuan militer senilai lebih dari 3,8 miliar US dollar mencakup rudal Patriot, drone, dan sistem anti kapal. Nah, yang terbaru, di Desember 2025, Amerika Serikat menyetujui paket senjata 11,1 miliar US dollar terbesar dalam sejarah kerjasama keamanan Taiwan, meliputi roket HIMARS, howitzer, rudal anti-tank, dan drone loitering. Selain dukungan militer, Amerika Serikat secara diplomatik juga menegaskan komitmen pada Taiwan. Pada tahun 1982, Amerika Serikat berjanji membantu pertahanan diri Taiwan, dan komitmen itu terus diulang, termasuk pada tahun 2022 ketika Presiden Joe Biden menegaskan Amerika Serikat akan melindungi Taiwan dari setiap agresi China. Amerika Serikat secara konsisten menegaskan dukungannya kepada Taiwan melalui bantuan finansial, pengiriman senjata, dan pernyataan diplomatik meskipun tekanan dari China sangatlah besar. Kebijakan ini menjadi fondasi strategi Amerika Serikat di Asia Pasifik. Lalu, mengapa Washington begitu gigih mempertahankan Taiwan meski resiko konfrontasi dengan Beijing tinggi? Jawabannya sederhana, yakni Taiwan adalah pusat produksi semikonduktor global. Perusahaan TSMC menguasai lebih dari setengah pasar chip dunia. Komponen penting untuk teknologi canggih Amerika Serikat, termasuk sistem militer dan kecerdasan buatan. Dengan China berusaha mengembangkan industri chip sendiri, posisi Taiwan menjadi semakin kritis. Jika jatuh ke Beijing, China akan mengendalikan suplai chip global. Taiwan juga menjadi partner utama dalam perdagangan pertahanan. Pembelian senjata dari Amerika Serikat memperkuat kemampuan militer Taiwan sekaligus memperluas pengaruh militer Amerika Serikat di Asia Timur, sekaligus membatasi ruang gerak ekspansi militer China di kawasan. Selain itu, Taiwan berperan penting dalam menahan China mengakses teknologi chip tercanggih yang bisa memperlambat ambisi Beijing menjadi kekuatan teknologi dominan. Langkah Amerika Serikat pada tahun 2025 membatasi ekspor chip ke China menunjukkan bahwa Taiwan berfungsi bukan hanya sebagai sekutu militer, tetapi juga sebagai alat strategis untuk menjaga keunggulan teknologi Amerika. Dengan demikian, Taiwan bukan sekadar partner, melainkan titik tumpu yang menjaga China tetap terkunci dalam konflik regional yang menyerap sumber daya ekonomi dan politiknya. Ketegangan di kawasan Pasifik di mana Amerika Serikat secara terbuka mendukung Taiwan dalam menghadapi tekanan militer dan diplomatik dari China, sekaligus menyoroti ironi besar dalam kebijakan luar negeri Washington. Sementara Amerika Serikat menekankan prinsip kedaulatan dan hak pertahanan diri Taiwan, praktiknya di panggung global justru sering bertolak belakang. Contohnya bisa kita lihat lewat kasus Venezuela yang baru-baru ini juga menjadi sorotan internasional. Di satu sisi, Amerika Serikat menunjukkan sikap protektif ekstrim terhadap Taiwan. Bantuan militer, penjualan senjata canggih, latihan gabungan dan dukungan diplomatik dilakukan untuk memastikan pulau itu bisa mempertahankan diri dari ancaman Beijing. Namun di sisi lain, Amerika Serikat tidak ragu bertindak secara langsung dalam intervensi di Venezuela, termasuk menangkap dan menahan kepala negara yang sah, serta mendukung pemerintahan sementara yang pro-Washington. Perbedaan ini menunjukkan betapa jelasnya standar ganda dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Washington merasa memiliki hak untuk menggunakan kekuatan militer terhadap negara-negara yang bukan sekutu resmi demi kepentingan strategisnya sendiri. Sementara menuntut China untuk tidak pernah atau tidak menempuh langkah serupa terhadap Taiwan dengan alasan pelanggaran hukum internasional.
China sendiri mengecam keras tindakan Amerika Serikat di Venezuela. Beijing menilai Washington bersikap hegemonik dan mengabaikan prinsip dasar kedaulatan negara lain, serta menyerukan agar Amerika menghormati piagam PBB. Bahkan, China memberikan dukungan diplomatik kepada pemerintahan sementara Venezuela sebagai bentuk protes terhadap intervensi Amerika Serikat. Ironisnya, ketika Amerika Serikat memperingatkan China agar tidak melakukan serangan militer terhadap Taiwan, Washington sesungguhnya telah menunjukkan bahwa pihaknya tidak segan melakukan intervensi sepihak terhadap pemerintahan asing demi melindungi kepentingan nasionalnya sendiri. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam politik internasional, prinsip kedaulatan dan hukum global sering diterapkan secara selektif, tergantung seberapa besar kepentingan strategis negara kuat yang terlibat. Justice Mission 2025, nama ini terdengar seperti misi penjaga perdamaian. Tapi di lapangan inilah latihan militer ke-6 terbesar China sejak tahun 2022 dan yang paling dekat dengan Taiwan. Latihan perang ini dimulai pada 29 Desember langsung di perairan dan wilayah udara sekitar pulau utama Taiwan. Bukan di laut lepas, bukan di zona aman, tapi di jarak yang nyaris menempel dengan wilayah sensitif Taiwan. Tentara Pembebasan Rakyat Cina mengerahkan angkatan darat, angkatan udara, dan pasukan roket tersebar di 5 wilayah strategis. Di utara dan timur Laut Taiwan, dekat jalur masuk ke Jepang dan Laut Cina Timur. Di barat dan barat laut, tepat menghadap ke daratan Cina. Di selatan dan tenggara, jalur krusial menuju Filipina dan Pasifik Barat. Kalau zona-zona ini diplot di peta, polanya jelas. Semi pengepungan. Bukan sekadar latihan, tapi simulasi tekanan dari segala arah, seperti skenario pembuka Perang Dunia Ketiga. Skalanya masif. Kapal perusak dan fregat angkatan laut, pesawat tempur, pesawat pembom, drone tempur, sampai rudal jarak jauh. Kementerian Pertahanan Taiwan mencatat hanya dalam 24 jam, terdeteksi 77 pesawat militer Cina dan 25 kapal angkatan laut. Dari jumlah ini, 35 adalah pesawat tempur aktif. Latihan ini bahkan mengganggu rute penerbangan sipil internasional dan jalur pelayaran maritim, sesuatu yang jarang terjadi dalam latihan rutin. Tapi puncak ketegangan muncul di hari kedua. Eastern Theater Command melakukan latihan tembak jarak jauh. Artinya, PLA tidak lagi sekadar manuver. Mereka menembakkan roket sungguhan ke arah perairan dekat Taiwan. Total 27 roket dilepaskan dan yang paling krusial, 10 roket jatuh di zona contiguous 24 mil Laut Taiwan, wilayah yang sangat sensitif secara militer dan politik. Ini adalah latihan tembak terdekat yang pernah dilakukan China terhadap Taiwan. 8 dari 15 kapal PLA bahkan sempat melanggar garis 24 mil laut, meski kemudian diperingatkan untuk menjauh. Tapi ada satu detail yang membuat bulu kuduk merinding. Drone tempur tank dan TB-001 terbang sangat dekat dengan daratan Taiwan, hingga mendekati jantung kota Taipei. Drone ini bahkan merekam langsung menara Taipei 101, ikon utama di ibu kota. Pesannya jelas, China bukan sedang berlatih. China sedang menunjukkan seberapa dekat mereka bisa datang tanpa menembakkan perang. Amerika Serikat menyebut Justice Mission 2025 sebagai latihan militer rutin. Tapi bagi banyak analis, ada yang jelas berbeda kali ini. Ini adalah tindakan atau latihan terbesar China sejak 2022, dan skalanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Latihan ini adalah demonstrasi terbuka, kemampuan A2AD Anti-Access Area Denial, strategi untuk membatasi pergerakan Taiwan dan pihak luar. Tujuannya satu, menutup akses udara dan laut, memastikan Taiwan bisa terputus dari dunia, dan membuat aktor lain seperti Jepang, Filipina, bahkan Amerika Serikat, kesulitan untuk campur tangan secara langsung. Jika skenario ini dijalankan sungguhan, dampaknya bukan cuma militer. Blokade akan menghantam impor vital Taiwan, terutama gas alam dan batu bara yang menopang hampir seluruh kebutuhan energinya. Pada saat yang sama, jalur pelayaran global di Selat Taiwan, salah satu yang tersibuk di dunia, akan ikut terganggu dengan efek berantai ke ekonomi internasional.
Perbedaan paling mencolok dari latihan sebelumnya adalah sikap China terhadap lalu lintas sipil. Dulu, Beijing cenderung menghindari gangguan terhadap rute penerbangan internasional dan pelayaran maritim. Kali ini tidak. Latihan dilakukan dengan gangguan nyata terhadap udara dan laut, seolah ingin menunjukkan kalau China siap menanggung resiko eskalasi. Secara militer, ini adalah simulasi blokade dan fase awal perang. Secara politik, ini intimidasi terbuka. Dan secara strategis, pesannya tegas. China sedang melatih kemampuan untuk menutup Taiwan dari laut dan udara kapanpun diperlukan. Namun, Justice Mission 2025 bukan sekadar latihan blokade. Ini adalah gambaran doktrin perang penuh PLA, serangan jarak jauh, penghancuran target vital, pemutusan logistik, hingga penutupan total pelabuhan Taiwan. Ini bukan latihan defensif, ini simulasi pelumpuhan total, disampaikan sebagai peringatan keras terhadap pihak yang dianggap separatis. Implikasinya ke depan sangat berbahaya. Setiap latihan besar China akan dibalas dengan peningkatan bantuan militer ke Taiwan. Respon ini lalu memicu latihan yang lebih besar lagi dari Beijing. Siklus aksi reaksi ini menaikkan satu resiko utama insiden tidak disengaja. Salah manuver, salah tafsir, salah peluru nyasar yang bisa berubah dari latihan menjadi perang sungguhan. Taiwan tentu tidak tinggal diam. Latihan perang Cina langsung dikecam dan militer Taiwan dinyatakan dalam status siaga maksimum. Ini bukan pernyataan simbolik, ini perintah tempur. Angkatan bersenjata Taiwan segera menggelar latihan respon cepat dan memantau situasi secara ketat dan berkelanjutan. Tapi ini bukanlah latihan rutin. Ini adalah prosedur kesiapsiagaan darurat, simulasi reaksi instan terhadap ancaman nyata. Unit tempur diaktifkan, radar dinyalakan penuh, dan rantai komando disiagakan tanpa jeda. Di berbagai titik strategis di sekeliling pulau, Taiwan mengerahkan sistem rudal anti kapal HF-2 dan HF-3. Dua rudal ini bukan sekadar pertahanan simbolik. HF-2 dan HF-3 dirancang khusus untuk menyerang kapal perang yang mendekat, termasuk destroyer dan kapal induk. Pesannya tegas, jika ada kapal Cina melangkah lebih jauh, resikonya nyata. Di darat, eskalasi juga terlihat jelas. Angkatan Darat Taiwan mengerahkan CM-11 Brave Tiger, versi modifikasi dari tank M48 Patton, buatan Amerika Serikat, yang dilengkapi sistem kendali tembakan bergaya M1 Abrams. Dan untuk pertama kalinya, tank tempur utama M1 A2T Abrams dikerahkan dalam kondisi siaga tempur aktif. Ini bukan tank pameran. M1 A2T adalah platform generasi modern dengan perlindungan berlapis, sensor canggih, dan sistem fire control kelas atas. Dirancang untuk pertempuran intensitas tinggi dan survivability maksimum. Pengerahan ini menandai satu hal, Taiwan menganggap ancaman ini sangat serius. Reaksi internasional pun berdatangan. Jepang, sekutu tidak langsung Taiwan, menilai latihan militer Cina ini sebagai tindakan yang meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan dan berpotensi mengancam stabilitas kawasan. Tapi, respon paling mencolok justru datang dari Donald Trump. Alih-alih menunjukkan kekhawatiran, Trump bersikap ambigu. Ia menghindari pembahasan soal pengepungan Taiwan, menekankan hubungan personalnya dengan Xi Jinping, dan menyebut latihan militer Cina sebagai rutinitas lama. Sikap ini kontras tajam dengan kondisi di lapangan. Saat Taiwan menaikkan kesiapsiagaan militer ke level tertinggi, Washington justru menahan nada. Padahal Inggris, Australia, Prancis, dan Jerman sudah menyampaikan keprihatinan serius atas meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan. Inggris bahkan mengeluarkan pernyataan resmi memperingatkan adanya risiko eskalasi yang nyata. Di titik ini, dunia seolah bicara dengan dua suara. Satu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, yang lain berharap badai ini tidak benar-benar pecah. Latihan militer seperti Justice Mission 2025 memperlihatkan satu kenyataan pahit. Kawasan Asia Timur hari ini hidup di ambang salah paham. Di langit dan laut sekitar Taiwan, kapal perang saling mengunci radar, pesawat tempur terbang saling mendekat, dan setiap manuver bisa dibaca sebagai ancaman. Dalam situasi setegang ini, satu kesalahan kecil, salah hitung jarak, ataupun salah baca niat bisa memicu eskalasi yang tak direncanakan oleh siapapun. Disinilah saluran komunikasi yang terbuka menjadi krusial. Bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai rem darurat.
jalur militer ke militer, hotline krisis, dan diplomasi aktif adalah alat untuk memastikan latihan tidak berubah menjadi tragedi. Masalahnya, siklus yang terjadi justru sebaliknya. Latihan dibalas bantuan senjata. Bantuan senjata dibalas latihan yang lebih besar. Tekanan pun dibalas tekanan. Diplomasi sering dianggap lambat dan membosankan. Tapi sejarah menunjukkan banyak perang besar bukan dimulai oleh niat menyerang, melainkan oleh mispersepsi dan ego yang tak mau mundur. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang cukup bijak untuk menekan tombol jeda. Karena jika saluran bicara ditutup, yang tersisa itu hanya satu bahasa, bahasa kekuatan, dan itu jarang berakhir tanpa adanya korban.